Aku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku tenang, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban bersinar, cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa kasihmu, dan ku tahu betapa kasihmu, dan ku tahu betapa kasih-Mu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Oh, kami sembah Kau Yesus, kami sembah Kau Bapa. Oh Yesus Tuhan, Engkaulah hidup kami Tuhan, Engkaulah Allah yang hidup. Yesus Kristus Tuhan, yang menciptakan alam semesta, yang menjadi juru selamat kami. Kami sembah Kau Tuhan, kami puji. Haleluya Yesus. Oh haleluya, Kau baik Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk siang hari ini, kesempatan ini kami boleh berkumpul bersama-sama untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu memberikan kehidupan,
Firman-Mu Tuhan Yesus memberikan kemerdekaan. Firman-Mu memberikan kemenangan. Firman-Mu Tuhan menguduskan kami. Berfirmanlah Tuhan. Firman-Mu berkuasa, karena Firman-Mu adalah Engkau sendiri. Roh Kudus kuasai hamba-Mu Tuhan. Oleh karena pengurapan yang Kau sudah berikan, mari Roh Kudus berbicaralah kepada kami. Urapi hamba-Mu dengan kuasa yang daripada Engkau Tuhan. Kami tidak mengizinkan segala kuasa-kuasa jahat yang coba-coba mengganggu di tempat ini. Roh-roh orang kuat, roh-roh perdukunan, roh-roh sihir mantra-mantra, kuasa-kuasa kegelapan yang terjadi di tempat ini. Kami mengikat Engkau, siapapun Kau, dari manapun asalmu. Kami mengikat Engkau di dalam nama Yesus. Yang coba menghalangi pemberitaan firman Tuhan di tempat ini, kami ikat Kau dalam nama Yesus. Kuasa darah Yesus menutup bungkus tempat ini, dan karya keselamatan Tuhan tercurah di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berfirmanlah Tuhan, firman-Mu yang kami nanti-nantikan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, kami mengucap syukur, dan kami percaya. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Kita bersyukur sama Tuhan, kita masih bisa berkumpul. Amin. Semuanya karena kebaikan Tuhan. Ya. Kita akan mengantar ya, orang tua terkasih di tempat ini ke tempat peristirahatan yang terakhir ya. Ibu Dumeng ya. Ibu Busu ya panggilannya. Mama Busu ya. Saya baru tahu. Saya takut manggil Tambi Reni, takutnya di sini nggak tahu kan? Ya. Mama Busu, Ibu Busu, Tuhan berkati ya. Tetap kuat dalam Tuhan. Ya. Kita mengerti bahwa hidup kita ini hanya sementara saja di muka bumi ini. Ya Bu ya. Hidup kita ini sementara saja Bapak Ibu Saudaraku sekalian di muka bumi ini. Tidak tahu kita kapan waktunya kita dipanggil Tuhan. Karena hidup kita ini satu hari nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Karena kita ada bukan begitu saja. Kita ini ada yang menciptakan gitu loh. Walaupun kita ini lahir dari rahim ibu kita, tetapi Tuhan izinkan kita ada, Tuhan berikan kita nafas kehidupan yang Dia percayakan kepada kita, dan satu hari nanti kita akan pertanggungjawabkan semua di hadapan Tuhan. Termasuk Bapak Dumeng Andin, Papa Busu. Dia menghadap penciptanya. Dia menghadap penciptanya yang memberikan dia kehidupan selama 70-an tahun ya kan? 79 tahun ya. Dia menghadap penciptanya, kembali kepada penciptanya untuk mempertanggungjawabkan kehidupannya. Itu sebabnya ketika dia menghadap pencipta, kalau orang yang di dalam Yesus Kristus sudah dijamin kehidupannya di dalam Tuhan. Amin. Itu sudah firman Tuhan yang mengatakan. Kenapa? Karena Yesus mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Jadi Bapak Dumeng Andin, Ibu Busu sudah bersama-sama dengan Tuhan. Kenapa kita mengatakan demikian? Bukan karena omong kosong, bukan. Bukan karena kita nebak-nebak, bukan karena kita berharap demikian, bukan. Semoga dia akan diterima. Oh, bukan begitu lagi, tidak. Ada kepastian. Kenapa? Di dalam Yesus. Di dalam Yesus, Bu. Di dalam Yesuslah ada kepastian. Karena Dia bilang, aku akan menjemput kamu kalau rumahmu sudah siap dalam kerajaan surga. Semuanya kita akan dipanggil Tuhan, semua. Apalagi di dalam pandemi sekarang Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Ya kan? Yang muda, yang tua, semuanya cepat menghadap Tuhan. Kita tidak tahu bagaimana kapan waktunya, bagaimana situasinya, kita tidak tahu. Tapi semuanya Tuhan melihat kehidupan anak manusia. Amen. Dan semuanya harus bertanggung jawab kepada Tuhan yang memberikan kehidupan itu. Nah, itu sebabnya satu hari nanti kelak kita akan menghadap Sang Pencipta kita yang menciptakan alam semesta,
yang memberikan kita napas hidup. Itu sebabnya kita harus bersiap-siap setiap hari, datang kepada Dia, berharap kepada Dia, dan berseru kepada Dia. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, Yohanes 11 ayat 25 sampai 26 mengatakan demikian. Ya, Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Percayakan kau akan hal ini, kata Tuhan. Ya, Tuhan bilang bahwa Tuhan Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup." Orang yang sudah mati, orang yang sudah meninggal, Bapak Ibu dengarkan baik-baik, Tuhan akan membangkitkan dia. Orang yang tidak dalam Yesus, dia mati, rohaninya mati, Bu. Nah, itu firman Tuhan yang mengatakan. Kenapa? Karena akulah, firman Tuhan bilang, kebangkitan itu ya aku. Kehidupan itu ya aku. Tuhanlah yang memberikan kehidupan. Barang siapa percaya kepadaku, Yesus berkata demikian. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Bapak kekasih kita ini, Bu, sudah meninggal. Tapi firman Tuhan bilang, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Orang yang percaya kepada Yesus akan hidup selama-lamanya. Karena Tuhan menjamin kehidupannya. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepada Yesus, kitalah yang masih hidup di muka bumi ini, dan yang percaya kepada Yesus, tidak akan mati selama-lamanya. Firman Tuhan berkata demikian, Yohanes 3:16. Barang siapa yang percaya kepada Dia, kepada Yesus Kristus, tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di mana hidup yang kekal itu? Dalam kerajaan surga. Itu sebabnya kita tidak mati selama-lamanya. Kita hanya meninggalkan tubuh kita ini, Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Kita hanya meninggalkan tubuh kita ini. Karena firman Tuhan berkata, dari debu kembali kepada debu. Itu sebabnya kita tidak akan lama hidup di muka bumi. Enggak. Tidak lama waktu kita. Tetapi Tuhan berkata demikian, barang siapa percaya kepadaku, barang siapa percaya kepada Yesus Kristus, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Bapak Dumeng Andin, ketika dia ada di dalam Yesus, ketika dia menyerahkan dirinya kepada Yesus, saya ingat sekali waktu itu saya baptis ya, Ibu Busu ya, sama Ibu Busu ya, sama Mama Reni ya, iya, di Pengaringan kita waktu itu ya. Ya, ketika kita menyerahkan hidup kita, Bu, kepada Tuhan Yesus, hidup kita dijamin oleh Tuhan. Amin. Ada jaminan. Kemana kita kalau Tuhan panggil? Kemana kita kalau Tuhan panggil? Itu makanya kita tidak mudah-mudahan lagi kalau dalam Yesus. Karena firman Tuhan bilang, barang siapa percaya kepadaku, orang yang menyerahkan hidupnya berarti kepada Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, ada jaminan. Amin. Kehidupan yang kekal. Ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Itu sebabnya karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mau menerima hidup yang kekal, amin? Mau? Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepada Yesus tidak akan mati selama-lamanya. Amin? Roma 6 ayat 23 mengatakan demikian. Karena upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal.
Upah dosa adalah maut, kematian yang kekal, hukuman yang kekal. Firman Tuhan berkata demikian, Ibu. Tetapi karunia Allah, anugerah Allah, orang yang ada dalam Yesus menerima hidup yang kekal. Tuhan sudah datang ke muka bumi ini untuk menanggung kita, memberikan kita keselamatan. Itu sebabnya kita harus datang kepada Sang Pencipta kita, yaitu Yesus. Amin. Amin. Datanglah kepada Yesus. Dia akan terima kita. Dia akan jamin kehidupan kita. Penderitaan di muka bumi ini hanya sementara saja. Tetapi firman Tuhan berkata, barang siapa percaya kepadaku, kata Yesus, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ketika kita meninggalkan tubuh kita, tubuh ini memang mati. Tubuh ini memang mati. Tubuh Pak Dumeng memang mati. Ya, tetapi dia hidup selama-lamanya dalam kerajaan surga. Amin, Bu. Amin. Hidup selama-lamanya dalam kerajaan surga. Kenapa? Karena Yesus yang berkata demikian. Itulah kekristenan. Hidup dalam kekristenan bukan mudah-mudahan, bukan. Tetapi hidup dalam Yesus adalah kepastian. Amin. 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 Kita semuanya akan meninggalkan. Kita semuanya akan meninggalkan tubuh ini. Tubuh kita akan kembali kepada debu. Karena dari situlah kita diambil. Akan kembali kepada debu. Tetapi siapkah kita kalau Tuhan panggil kita? Itu masalahnya. Nah, firman Tuhan saya mau menutup. Singkat saja. Sebelum kita menutup peti nanti ya. Firman Tuhan berkata demikian. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, itulah sebabnya kalau kita percaya kepada Yesus, kita diberikan kuasa menjadi anak Allah. Kok bisa begitu? Karena kita dilahirkan secara daging, tapi Tuhan melahirkan kita secara roh. Itu makanya roh kita tidak pernah mati, Bu. Dia akan hidup selama-lamanya. Tubuh kita memang akan mati, tapi kita akan menghadap Tuhan yang menciptakan kita, karena Tuhan adalah kekal. Amin. Disitulah nanti kita akan mempertanggungjawabkan hidup kita. Dan disitulah kita ketemu dengan orang-orang yang menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Sebelum saya mau menutup peti ini, saya mau berkata demikian. Maukah kalian terima Yesus sebagai Tuhan kalian? Ada kepastian. Datanglah kepada Yesus. Ada kebahagiaan yang sejati. Ada kepastian. Amin. Barang siapa menerima Dia, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya kepada namanya. Amin, Ibu. Amin. Tuhan memberkati. Singkat saja khotbah saya, ya. Tapi ingatlah bahwa hidup kita ini sementara saja, dan kita tidak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Ingatlah, kita harus menghadap Pencipta kita, Pencipta alam semesta yang memberikan kita napas kehidupan kita. Kita akan menghadap Dia. Hidup kita ini sementara saja, Bu. Sementara saja di muka bumi ini. Kita tidak tahu kapan kita dipanggil Tuhan dan bagaimana situasinya, tidak tahu. Tapi dalam Yesus ada kepastian. Ada kepastian. Kemana kita akan pergi? Saya percaya Pak Dumeng Andin sudah punya kepastian. Sudah punya. Itulah sebabnya dia pergi dengan tenang. Amin. Karena saya mendengar kesaksian demikian. Itulah sebabnya dia pergi dengan tenang. Dia tidak takut lagi menghadap Penciptanya, karena dia sudah menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Firman Tuhan berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya.
Amin. Mau? Amin. Amin. Kalau saudara mau, saya mau ajak kita berdoa sebelum kita tutup peti. Amin. Saudara yang mau terima Tuhan, angkat tangan. Angkat tangan. Yang mau terima Tuhan Yesus saja. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Tuhan. Engkau adalah Allah yang turun menjadi manusia ke muka bumi ini untuk menyelamatkan aku, orang yang berdosa. Tuhan, saat ini aku mengundang Engkau, masuklah ke dalam hatiku, ke dalam hidupku, menjadi Tuhanku dan Juru Selamatku. Nanti satu hari kelak, kalau Engkau panggil aku, kalau aku meninggalkan dunia ini, aku akan bersama-sama Engkau dalam kerajaan-Mu, surga yang abadi. Dalam nama Yesus, ampuni aku, orang yang berdosa ini. Terima kasih Tuhan. Jadilah Tuhan, jadilah penguasa dalam hidupku. Dalam nama Yesus, aku serahkan hidupku kepada Engkau. Dalam nama Yesus, aku percaya. Aku percaya. Haleluya. Amin. Baik, kita akan tutup peti. Bapak Ibu Saudara sekalian. Aku berserah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bapak Ibu, kita berdoa. Kuasa di tempat ini yang coba-coba mengganggu kami, yang coba-coba mengganggu pemberitaan firman Tuhan, semuanya itu kami tolak di dalam nama Yesus yang berkuasa. Terima kasih, pimpin kami Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan. Katakan isi hati-Mu kepada kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami percaya. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, sebelum kita makamkan jenazah orang tua kita yang kita kasihi, kita dengarkan firman Tuhan dulu. Ya. Pengkhotbah 3 ayat 1 dan 2 demikian firman Tuhan. Untuk segala sesuatu ada masanya. Jadi untuk segala sesuatu di muka bumi ini ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam. Ya, bentar. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Jadi Bapak Ibu Saudaraku sekalian, di bawah kolong langit ini semuanya ada waktunya. Ya, ada waktunya. Ada waktu untuk lahir dan ada waktu untuk meninggal. Firman Tuhan sudah mengatakan demikian. Jadi semuanya kita punya waktu masing-masing. Entah kapan waktunya hanya Tuhan yang tahu. Amin. Hanya Tuhan yang tahu. Tapi kita harus mempersiapkan diri kita menghadap Tuhan.
Semuanya akan kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Nah, demikian juga Pengkhotbah 9 mengatakan demikian. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Karena orang-orang yang hidup, Pengkhotbah 9 ayat 5, karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Tetapi orang yang mati tidak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang. Dan untuk selama-lamanya tak ada lagi bagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Nah, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, saya mau mengingatkan bahwa orang yang sudah meninggal, Bapak kita yang sudah meninggal ini, tidak ada bagiannya lagi di muka bumi. Bagiannya ada bersama-sama Sang Penciptanya. Amin. Dia sudah dijemput, dia sudah kembali kepada Allah yang menjadikan dia, yang memberikan dia napas hidup. Di sanalah dia berada, mempertanggungjawabkan kehidupannya. Semuanya juga kita akan ada waktunya. Cuman bagian kita adalah mempersiapkan hidup kita sungguh-sungguh untuk menghadap Tuhan. Amin. Semuanya kita ada waktunya. Itu makanya saya bilang bahwa ada kepastian di dalam Tuhan Yesus. Ada kepastian di dalam Yesus Kristus. Ya, karena Dia yang berfirman, "Akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Nah, jadi Bapak, Pak Dumen sudah ada bersama Tuhan. Karena dia menyerahkan dirinya kepada Yesus Kristus Tuhan. Dan ada kepastian dalam kehidupannya kemana dia pergi. Amin. Nah, itulah sebabnya tidak ada bagiannya lagi di bawah kolong langit ini. Bagiannya sudah ada bersama dengan Penciptanya, dengan Bapanya, dengan Juru Selamatnya, yaitu Yesus Kristus Tuhan yang disembahnya. Dia harus kembali kepada apa yang dia sembah, kepada siapa yang disembahnya. Ya, karena begitulah keadaannya. Kita akan kembali kepada siapa yang kita sembah. Nah, dia sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kesanalah dia pergi. Kesanalah dia ada. Karena dia sudah ada bersama siapa yang dia sembah, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Amin. Nah, itulah sebabnya kita mengalami kesedihan karena perpisahan secara jasmani. Tetapi orang yang di dalam Yesus Kristus Tuhan nanti akan bertemu kembali bersama Tuhan di surga. Nah, itulah sebabnya kita terus mempunyai pengharapan. Ketika kita masih ada di muka bumi ini, kita mempunyai pengharapan yang besar. Tuhan, satu hari nanti aku akan bersama-sama dengan Engkau. Ada kepastian dalam hidup kita, ada pengharapan yang pasti yang menjadi pegangan kita ketika kita ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Keluarga yang ditinggalkan tetaplah berpengharapan, tetaplah percaya bahwa hidup ini hanya sementara saja seperti lagu tadi. Ya, satu hari nanti kita juga akan seperti Bapak ini dipanggil Tuhan, entah kapan waktunya, tapi kita akan berpengharapan, akan bersuka cita ketika ada di dalam Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan turunkan petinya. Haleluya. Sementara sambil menurunkan peti, kita mengangkat pujian kita berserah kepada Yesus. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Pelan-pelan ya, Pak. Nyanyi lain. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Jaga, tarik sebelah. Oh, punya Ki. Paringan ada. Paringan. Paringan ada. Masih enak jadi apa? Yo, malam paringan. Silakan. Bisa dong, bisa kita.
Ya. Kayu gitu. Belum. Dengarkan firman Tuhan. Nanti dulu. Demikian firman Tuhan. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau kembali menjadi debu. Bapak Dumen Andin, disinilah jasadmu dimakamkan. Disinilah jasadmu diserahkan untuk yang terakhir kalinya. Sampai penghakiman itu datang. Sampai orang mati bangkit kembali dan menghadap Tuhan untuk mempertanggungjawabkan seluruh kehidupannya di dalam nama Yesus yang berkuasa. Engkau berasal dari debu dan engkau pun akan kembali menjadi debu. Bagianmu telah selesai di muka bumi ini. Engkau menghadap Sang Penciptamu, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Mempertanggungjawabkan seluruh kehidupanmu di hadapannya. Dalam nama Yesus, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk semua proses yang telah kami jalankan hari ini. Kami berdoa biarlah Tuhan yang menguasai setiap kami. Tuhan yang memberikan penghiburan kepada setiap kami, Tuhan Yesus. Khususnya keluarga Pak Dumen, Tuhan Yesus. Mereka memperoleh kekuatan, mereka memperoleh penghiburan yang daripada Tuhan. Dan mereka mengerti bahwa hidup ini hanya sementara saja di muka bumi ini. Bawalah mereka Tuhan mengalami kasih karunia-Mu. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Kami sudah berdoa dan kami percaya dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silahkan yang mau naburkan. Nabur bunga. Ini sama atau mau naburkan tanah. Buat. Buat kamu. Nanti dikata kamu. Beli kata lo. Beli kata teh.